Selamat datang di kelas Fundamental of Nursing Assessment. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan. Adapun alat-alat yang dibutuhkan adalah stetoskop, timbangan, alat pengukur tinggi badan, meteran, jam tangan, pulpen atau spidol, hand sanitizer, hand spoon, plastik kuning, tang spatel bila diperlukan, penggaris, pen light. Permisi, selamat siang Pak. Selamat siang, Sus. Perkenalkan, saya Nurse Gracia. Saya akan merawat Bapak dari siang ini sampai nanti jam 8:30 malam ya Pak. Baik, Sus. Oke. Boleh sebelumnya saya lihat gelang nama Bapak? Boleh, Sus. Oke, boleh disebutkan nama lengkap Pak? Nama saya Heman Pailak, Ya, tanggal lahirnya? 21 September 1990. Oke, sesuai ya Pak. Nah, siang ini apa yang Bapak rasakan? Perut saya yang agak kurang enak sih, Sus. Perutnya kurang nyaman ya Pak? Ya. Di bagian mananya Pak, boleh ditunjuk? Mungkin sekitar sini ya. Oke, permisi ya Pak. Saya sentuh ya di sekitar sini ya Pak. Iya, Sus. Oke. Rasanya seperti apa Pak? Kayak ditusuk-tusuk gitu. Oke, rasanya seperti tusuk-tusuk ya Pak. Sudah sejak kapan dirasakan nyerinya Pak? Baru tadi pagi. Oke, baru tadi pagi ya. Iya, Sus. Oke, kemudian apa yang membuat nyerinya terasa lebih berat Pak? Kalau misalnya saya bangun terus gerak jalan itu nyerinya tambah berat. Oke, nyeri semakin berat ketika Bapak bangun atau bergerak ya? Aktivitas lah. Oke, saat aktivitas. Lalu terasa lebih ringan nyerinya saat Bapak ngapain? Kalau tidak aktivitas misalnya baring begini sih Oke, tidak terasa. saat baring atau saat istirahat Iya, nyerinya lebih ringan ya Iya. Pak? Oke, kemudian apakah nyerinya itu menyebar Pak ke area sekitar? Enggak, cuma di sini aja, Sus. Oke, cuma di bagian sini saja Iya. ya Pak. Lalu nyerinya itu disertai keluhan lain mungkin, atau karena Bapak merasa nyeri di area perut itu membuat Bapak menjadi pusing atau mual? Tidak, Sus. Tidak ada ya, tidak disertai dengan gejala atau keluhan lain ya Iya, Pak. Sus. Oke, kemudian saya punya skala nyeri Pak, di mana 0 itu artinya tidak nyeri, 1 sampai 3 itu nyeri ringan, 4 sampai 6 nyeri sedang, 7 sampai 9 nyerinya berat, dan 10 itu tidak tertahankan lagi. Nah, kalau saat aktivitas tadi Bapak bilang kan rasa nyerinya semakin berat ya Pak. Iya. Dari 0 sampai 10 ada di angka berapa kalau aktivitas Pak? Ya sekitar 4 lah. 4. Kalau saat istirahat nyerinya? Saat istirahat ya 2. Oke, di angka 2 ya Di angka Pak. 2. Oke. Lalu kalau nyerinya timbul itu menetap atau hilang timbul Pak? Hilang timbul. Oh, hilang timbul. Ketika timbul itu berapa lama nyeri dirasakan? Kalau timbul sekitar 1 sampai 2 menit. Sekitar 1 sampai 2 menit ya. Kemudian mereda lagi ya Pak? Nah, iya. Oke, kalau begitu Pak, saya akan periksa Bapak. Tapi sebelumnya ada keluhan lain? Tidak. Tidak ada keluhan lain ya? Iya. Atau rasa panas atau terbakar di area dada? Tidak. Tidak ada. Rasa mual muntah tadi tidak ada Tidak Pak? ada. Oke, tidak ada. Kemudian Bapak ada kesulitan menelan atau nyeri saat menelan? Tidak ada. Oke, tidak ada ya Pak? Ya. Lalu Bapak ada penurunan nafsu makan? Untuk penurunan nafsu makan tidak ada sih. Oke, tidak ada penurunan nafsu makan ya Tidak Pak? ada. Kemudian apakah Bapak mengurangi atau menghindari makan secara sengaja? Kalau secara sengaja sih cabai pedas sih memang saya tidak makan. Oh, tidak Ya. makan lagi makan pedas ya. Iya. Tapi apakah Bapak menghindari makanan secara keseluruhan, contohnya untuk menjaga berat badan dan Tidak segala ada. macam? Tidak ada ya Pak? Oke, Bapak sebelumnya pernah punya riwayat penyakit seperti usus buntu atau tukak lambung atau luka pada lambung? Kalau usus buntu tidak. Kalau lambung sakit lambung ada. Oh, sakit
lambung seperti apa, Pak? Mungkin karena waktu itu suka makan pedas, setelah makan jadi asam lambungnya tinggi. Oke. Jadi sudah merasakan nyeri di area perut secara berulang ya, Pak? Kalau yang sebelumnya? ini baru dirasakan hari ini yang di sini. Tetapi sebelumnya pernah merasa nyeri di area perut? Iya, kalau yang pernah ya? sakit lambung ya. Oke. Ya. Oke, Pak. Lalu ada riwayat penyakit dari keluarga seperti sakit gula contohnya? Tidak Kencing ada. manis tidak ada ya, Pak? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian Bapak pernah ada riwayat operasi? Tidak ada. Tidak ada. Ada riwayat kecelakaan atau cedera? Tidak ada. Oke, tidak ada ya, Pak. Oke, kalau begitu saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait pencernaan Bapak. Tempatnya di sini saja, di tempat tidur. Iya. Nanti saya minta Bapak untuk berdiri untuk kita cek berat badan serta tinggi badan Bapak ya. Baik, Suster. Oke, waktunya kurang lebih 15-20 menit. Bapak bersedia? Bersedia. Oke, Bapak, sebelumnya saya akan jelaskan dulu ya langkah-langkahnya. Nanti Bapak, saya permisi untuk buka baju Bapak, Iya. tapi tidak seluruhnya, hanya bagian dada sampai bagian perut sebelah sini ya, Pak. Ya. Kemudian nanti saya akan sedikit tekan perut Bapak. Nanti kalau Bapak merasa nyeri, Bapak boleh lapor saya. Kemudian saya ketuk-ketuk sedikit dan saya dengarkan juga ya, Pak. Baik. Oke. Untuk itu apakah Bapak memiliki pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada pertanyaan ya, Pak. Baik. Oke, saya permisi dulu, saya ambil alatnya. Mungkin butuh waktu 5 menit lagi baru saya kembali ke sini ya, Pak. Baik, Suster. Oke. Permisi ya, Pak. Baik. Permisi, Pak. Sesuai janji saya tadi, saya datang kembali ya, Pak. Iya, Suster. Ya, saya tutup lampirannya dulu. Cuci tangan dulu ya, Pak. Iya, Suster. Oke, Bapak sebelumnya sudah diukur berat badan dan tinggi badan kan tadi pagi? Sudah, Suster. Oke, kalau boleh saya tahu berat badan Bapak berapa? 60 kilo. Oke, 60 kilo ya. 60 Tinggi kilo. badan Bapak? 160. 160 cm ya. Ya. Oke. Nanti saya akan pastikan lagi di catatan pengobatan Bapak ya. Ya. Setelah mendapatkan data berat badan dan tinggi badan pasien, kita akan mengukur indeks massa tubuh pasien. Nah, Bapak boleh duduk. Permisi ya. Oke. Saya permisi pegang kepala Bapak ya, untuk cek rambut Bapak. Bapak sebelumnya akhir-akhir ini apakah mengalami kerontokan rambut? Tidak ada. Tidak ada ya. Kemudian kita lihat distribusi rambut tampak merata, kemudian tidak tampak hilangnya pigmen, lalu rambut tidak tampak kusam, kemudian ada nyeri kepala, Pak? Tidak ada. Oke, Bapak tidak mengalami nyeri kepala ya. Oke, kemudian akhir-akhir ini apakah Bapak pernah mengalami mimisan? Tidak ada. Tidak ada mimisan. Oke, saya lihat mata Bapak dulu, permisi, saya sentuh mata Bapak. Oke, konjungtiva tidak anemis ya. Kemudian, permisi ya Pak. Kemudian sklera tidak tampak ikterit, lalu kornea tampak lembab. Oke, saya periksa mulut Bapak dulu ya. Boleh permisi buka maskernya, Pak? Oke, boleh dibuka mulut Bapak? Oke, tidak ada luka atau tidak ada lesi ya di dalam mulut, tidak ada gingivitis. Boleh angkat lidahnya, Pak? Diangkat lidahnya? Oke. Oke, baik. Kemudian
Apabila pasien tidak sadar, kita bisa gunakan tang spatel untuk membantu membuka mulut pasien. Lalu oke, kemudian tidak ada nyeri ya pada lidahnya tadi ya, Tidak. Pak? Oke, tidak ada. Kemudian saya lihat kulit Bapak dulu. Permisi, saya buka selimut Bapak. Oke. Siap. Untuk kulit tidak terdapat jaundice, lalu tidak ada hiperpigmentasi, lalu di kulit juga tidak terdapat luka atau lesi. Kemudian tidak ada kulit yang mengelupas ya, Pak. Tidak terlihat memar juga. Oke, sekarang Bapak boleh terentang seperti yang tadi. Bapak, saya permisi ya untuk buka baju Bapak ya. Saya naikkan sedikit ya. Permisi ya, Pak. Oke. Baju pasien kita buka sampai di bawah nipple line. Lalu selimut kita turunkan sampai simfisis pubis, dan celana harusnya kita turunkan sampai simfisis pubis. Kemudian tangan pasien berada di samping tubuh dan tidak berada di atas kepala karena akan meningkatkan ketegangan otot abdomen. Lalu kita minta pasien untuk menunjuk area yang terasa nyeri. Bapak, tadi Bapak katakan nyeri di daerah mana, Pak? Boleh ditunjuk, Pak? Sekitar sini, Sus. Oke, di sekitar sini ya, Pak. Ya. Permisi ya, saya sentuh ya. Oke, area yang nyeri dapat kita kaji di bagian akhir. Kemudian kita bagi abdomen menjadi 4 bagian menggunakan garis imajiner. Yang di bawah sebelah sini adalah right lower quadrant, kemudian right upper quadrant, kemudian left upper quadrant, dan left lower quadrant. Lalu kita lihat kontur abdomen. Kontur abdomen tampak flat. Lalu abdomen tampak simetris, dan Bapak boleh kedua tangannya diposisikan seperti ini. Ya, boleh tekuk angkat kepala dan bahu Bapak ya. Oke, sudah, turunkan lagi. Oke, tidak terdapat diastasis rekti. Kemudian juga tadi saat pasien menekuk leher, kita lihat apakah ada tonjolan usus melalui umbilikus, dan tidak terlihat hernia pada umbilikus. Lalu umbilikus terletak di midline dan inverted. Kemudian kulit abdomen tidak ada perubahan pada warna kulit, tidak ada striae atau kemerahan atau jaundice atau peteki atau scar atau jaringan parut, lesi, spider nevi, dan tidak ada vena yang berdilatasi. Kemudian pada area epigastrik tidak terlihat pulsasi aorta abdominal, lalu tidak tampak gerakan peristaltik pada abdomen. Kemudian kita akan lakukan auskultasi bising usus. Masing-masing kuadran didengarkan selama 1 menit. Permisi ya, Pak, saya dengarkan suara perut Bapak ya. Oke. Normalnya 5-30 kali per menit bising usus di setiap kuadran. Lalu selanjutnya kita akan mendengarkan suara vaskular
dengan menggunakan bel stetoskop. Letakkan pada aorta abdominal. Kita cari suara bruit, kemudian arteri renalis. Arteri renalis kiri dan kanan. Kemudian arteri iliak. Kemudian arteri femoral. Seharusnya bel stetoskop tidak dihalangi oleh pakaian pasien. Oke. Tidak terdapat suara bruit. Kemudian kita lakukan perkusi abdomen. Kita mulai dari kuadran kanan bawah. Permisi ya, Pak. Oke, suara abdomen terdengar timpani. Permisi ya Pak, saya akan ketuk-ketuk area dada hingga ke perut Bapak ya. Kita dengarkan suara perkusi yang berubah dari resonan menjadi dal. Lalu kita perkusi dari bawah. Kita dengarkan suara berubah dari timpani menjadi dal. Masih timpani. Ini mulai berubah menjadi dal. Lalu kita ukur panjangnya. Normalnya 6-12 cm. Kemudian pada pasien panjang liver pada garis mid clavicula dextra adalah 7 cm. Kemudian kita perkusi spleen pada ICS 9. Bapak boleh tarik nafas, hembuskan. Oke, suara spleen terdengar timpani saat pasien inspirasi maupun ekspirasi. Lalu kita lakukan perkusi cairan. Kita perkusi dari atas sampai suara terdengar menjadi dal untuk menandakan batas cairan. Oke, selanjutnya Bapak boleh miring ke arah kiri. Siap, Pak. Kita dengarkan apakah suara berubah menjadi dal untuk menandakan apakah ada asites. Oke, tidak terdengar bunyi dal. Kemudian Bapak boleh terlentang lagi. Selanjutnya kita ukur lingkar perut di 3 titik. Mulai dari sejajar umbilikus. Boleh diangkat perutnya Bapak, permisi ya. Oke. Boleh
Naikkan lagi perutnya, maaf ya Pak. Oke, sudah, turunkan lagi. Oke. Oke, permisi Pak, bawa lagi. Oke, angkat lagi perutnya Pak, isi. Oke. Kemudian saya akan buka pakaian pasien. Bapak, saya permisi buka pakaiannya seperti yang tadi ya. Lalu kita akan lakukan palpasi, light palpation dari kuadran kanan bawah. Apabila Bapak merasa nyeri, Bapak boleh info saya ya. Nyeri Pak? Sedikit nyeri. Sedikit ya. Nyeri Pak? Tidak. Tidak. Nyeri? Nyeri Pak? Tidak. Tidak ya. Oke, sekarang saya akan lakukan penekanan lebih dalam lagi ya Pak. Tadi bagian sini sakit ya Iya. Pak? Oke, nanti saya tekan belakangan ya Pak. Ya. Oke. Permisi ya Pak, kalau Bapak merasa nyeri boleh lapor saya. Tidak. 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 Nyeri Pak? Tidak. Nyeri Pak? Tidak nyeri. Nah, nyeri. Nyeri di sini ya Pak. Oke. Pada abdomen tidak teraba massa atau penonjolan, namun pasien mengeluh nyeri di area kuadran kanan bawah. Bapak, sekarang saya akan cek apakah ada pembesaran di hati Bapak ya. Siap. Oke, Bapak boleh tarik nafas dalam. Hembuskan. Oke, sekali lagi ya Pak. Boleh tarik nafas dalam. Hembuskan. Oke. Liver tidak teraba ataupun tidak teraba pembesaran pada liver. Kemudian saya akan cek lagi di sebelah kiri Bapak apakah terdapat pembesaran limpa ya Pak. Oke. Boleh tarik nafas dalam Pak. Hembuskan. Oke. Tidak dapat pembesaran pada limpa atau spleen. Kemudian kita meraba pulsasi aorta abdominal. Tidak teraba pulsasi aorta abdominal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan obturator sign. Bapak, saya tutup lagi baju Bapak ya. Lalu Bapak, saya permisi buka selimut Bapak. Bapak, nanti kalau Bapak merasa nyeri, lapor ke saya ya. Kita tekuk kaki pasien sebelah kanan, lalu kita lakukan rotasi pada femur. Apakah terasa nyeri, Pak? Tidak. Tidak ada Nyerinya nyeri. di mana, Sus? Di sebelah kanan bawah Oh, perut perut Bapak. ya. Oh, ya. Tidak ada nyeri? Tidak ada nyeri. Oke. Kemudian kita lakukan SWAS sign. Bapak boleh miring ke sebelah kiri. Oke. Bapak kalau ada rasa nyeri pada area perut kanan bagian bawah, lapor saya ya. Apakah terasa nyeri, Pak? Tidak. Oke. Berbaring lagi. Oke. Sekarang kita akan lakukan pemeriksaan Rovsing sign. Permisi saya buka selimut Bapak ya. Oke. Kita tekan pada left lower quadrant. Bapak, kalau Bapak merasa nyeri pada perut kanan bawah, lapor saya ya. Ya. Nyeri, Pak? Tidak. Nyeri? Tidak. Tidak. Lalu kita lakukan pemeriksaan McBurney's point
yaitu kita tarik garis mulai dari umbilikus sampai ke anterior superior iliac spine. Di sebelah sini kita ambil 2/3-nya di sini, lalu kita lakukan penekanan. Bapak, kalau Bapak merasa nyeri saat saya tekan, Bapak boleh info saya. Tidak. Nyeri? Tidak ada nyeri ya. Oke. Bapak, saya sudah selesai lakukan pemeriksaan ya. Kemudian saya rapikan dulu alat-alatnya ya, Pak. Saya cuci tangan terlebih dahulu ya, Pak. Oke, setelah saya periksa tadi, apa yang Bapak rasakan saat ini? Masih nyeri sih yang di dekat perut kanan. Oke, perut tadi yang sebelah kanan masih terasa nyeri Masih ya, nyeri. Pak. Oke, selain itu ada lagi? Tidak ada, Sus. Tidak ada. Oke, Bapak, hasil pemeriksaan tadi akan saya laporkan ke dokter yang menangani Bapak. Kemudian nanti sekitar 1 jam lagi saya akan datang untuk memberikan obat kepada Bapak. Ya, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan, Pak? Tidak ada. Tidak ada lagi ya. Oke, kalau begitu saya permisi ya, Pak. Baik, Suster. Oke, nanti Terima kalau kasih. kalau Bapak butuh bantuan boleh pencet bel ya, Pak. Baik, Sus. Permisi. Demikian pembelajaran kita kali ini mengenai sistem pencernaan. Selamat belajar dan terima kasih.